Welcome to Comfort Session Podcast, a comfortable conversation with Surabaya Cambridge School. Hari ini Sisil bersama dengan narasumber yang luar biasa, putra-putri terbaik. Wah, tapi wakil ya, yang terbaik lainnya pasti juga banyak. Dan hari ini kita hadirkan di sini ada Queen Parisha Rabani. Dia adalah President of Student Council Surabaya Cambridge School. Selamat datang Queen. Gorgeous as always. Dan ada juga Samuel Daud Contono. Dia adalah Head of Event Planning Committee. Halo Samuel, apa kabar? Baik-baik. Ya, cerah ceria ya, luar biasa. Iya. Oke, kalian ada nggak sih jargon atau yel-yel penyemangat gitu di Student Council? Setahu kita nggak ada sih. Cuman Tidak kita ada. selalu start Iya. with a prayer sih. Kayak, Oh, jadi memulai semuanya selalu dengan doa ya. Betul. Oke, kalau Queen kelas berapa? Aku kelas 11 11 IPS, Social IPS, Science. Social Science. Kalau Hmm. Samuel Saya kelas 11 IPA, IPA. kelas A. Oke. Hari ini kita akan memperkenalkan kepada students dan parents yang ada di sini pastinya untuk mereka bisa tahu lebih dalam dan lebih kenal lagi dengan teman-teman yang ada di Student Council pastinya, khususnya untuk program kerja charity dalam rangka 20th Anniversary Surabaya Cambridge School. Boleh kita berikan tepuk tangan, Happy Anniversary. Dan pastinya ada banyak harapan dan doa ya. Semoga Surabaya Cambridge School semakin lebih maju ke depannya dan selalu menjadi berkat untuk orang-orang di luar sana di sekitar kita juga. Nah, hari ini Sisil happy banget karena bisa berkesempatan untuk bertemu dengan Queen dan juga Samuel, terutama Queen sih karena Sisil udah lihat sebelum kalian terpilih itu kalian kan ada campaign gitu kan. Aku udah kayak kepoin YouTube-nya Surabaya Cambridge School kayak wah, how student council is super impactful in this school gitu loh. Bagaimana kalian tuh bisa sangat mendukung dan mensupport event-event di sekolah ini gitu. Kalau misalnya mulai dari Queen, apa yang bikin Queen akhirnya memantapkan hati untuk menjadi salah satu student council? Pastinya dari dukungan teman-teman dan juga guru-guru juga. Terus I see it as an opportunity. Kayak kalau misalnya aku terjun dalam student council di sini, apalagi jadi the president, mungkin aku lebih bisa membantu sekolah ini, bisa make students feel more welcome. Terus pokoknya buat SES ini jadi lebih kekeluargaan. Oke, how about you Samuel? Kalau dari Samuel, kalau nggak salah, kalau Queen dari kelas 7 ya, Iya. ikut OSIS. Kalau Samuel dari kelas 10. Iya. Apa yang akhirnya bikin Samuel, oke, I will join the student council? Memang sama kayak Queen sih. Saya didukung sama teman-teman sama guru-guru untuk ikut OSIS. Terus ya dari situ ya why not coba. Soalnya there's nothing to lose. Oke, I like it. There's nothing to lose. Nah, kalau cara untuk membagi antara tugas di OSIS sama belajar di sekolah seperti apa? Mungkin dari Samuel. Saat ini jadikan event planning ya. Head lagi ya? Ya, Head of jadi event head planning planner. committee. Wah, luar Ya biasa. pertama ya kerjain dulu apa yang dari sekolah. Oke. Terus nanti kalau memang ada free time, Ada spare time ya ada gitu spare time Skala buat priority. Iya. buat OSIS. Kalau Queen seperti apa? Sama sih, lebih ke kayak prioritize saja. Jadi karena kita di sini as a student juga, tapi Iya. juga kita is a part of the student council. Iya. Yang pastinya kita nggak boleh lupain kita as a student dulu kan. Jadi Iya. kita harus selesaiin dulu tugas kita as a student, terus nanti setelah selesai baru kita continue our job as a student council. How many departments in the student council? Ada berapa? Ada 9 ya. Ya kayak Excluding the main one ya, kayak sekretaris bendahara Iya, gitu ada oke. 9. Ada 9 apa aja tuh? Biar moms and dads di sini tahu nih, wah anak aku di divisi ini nih gitu. Boleh di-spill. Jadi saya dari event planning, terus ada juga event planner. Oke. ya Event organization. organization. Kenapa dibedakan? Satu buat planning sama satu buat yang ngatur. Jadi nanti sehari H ngatur eventnya ya apa. Soalnya pas
dulu-dulunya OSIS cuma satu tok, kayaknya menurut kita sekarang kurang Agak manpower berat gitu. ya. Ya, Oh iya, manpower is Iya, important. betul. Makanya itu dari siapa yang akhirnya memisahkan jadi 2 divisi itu? Aku sih yang mikir kayak gitu, terus aku kayak konsultasi ke guru pembimbing, terus katanya, "Iya nggak apa-apa, kalau memang itu bisa meringankan tugas tapi tetap tugasnya tetap terlaksanakan, Iya. jadi why not?" Gitu kan. Yeah, that's great, Queen. Itu kayak thoughtful banget sih menurutku. Karena kan mungkin event planning kita merencanakan gitu ya. Iya. Kalau di hari H harus ada PIC gitu ya. Iya. Oke. Wah, oke. Terus apa lagi? Event planning, Jadi tadi itu event, 2 kan, mm-mm. terus pastinya ada religion Ya, department religion. ya, Oke. terus habis itu ada artistic department, jadi yang kayak design, terus ada Mm-mm. public relations department. Oh. Jadi ini kayak lebih ke communications, jadi kalau misalnya kita mau maybe cari sponsor Iya, atau cari betul. apa, mereka bisa nge-handle Ya, gitu kan. sama ada documentation. Iya, ada documentation. Jadi mereka yang in charge buat Ya, dokumen buat gitu. apa, kalau ada event mereka yang in charge buat dokumen, terus nanti di-post di Instagramnya Iya, SES betul. Tuku. Ya, even kalau kadang kita upacara juga yang documentation kadang dari OSIS, mereka pakai drone dari atas buat nge-shoot semuanya gitu. Jadi kalau ada event apapun, pokoknya semua kebutuhan all needs are covered gitu ya. Iya. Ya. Wah, keren ya. Nah, kalau misalnya untuk menjadi OSIS, keterampilan apa sih yang harus kita miliki? Pastinya time Iya management sih, skills sih, itu sama teamwork. team Kalau itu. leadership itu most important sih kayaknya. Karena kalau kita nggak bisa nge-manage time dengan benar, pasti semuanya bakal kayak Ya, semua everything. bakal chaos. Iya. Kalau setelah masuk di OSIS ini, setelah masuk di student council, terlebih Queen udah dari grade 7 grade nih, apa yang kamu dapatkan dari Yang OSIS pastinya insights dari kakak kelas itu, terus habis itu gimana cara berorganisasi dengan benar gitu. Also jiwa sosialisasinya benar-benar kayak harus bisa gitu, karena kita kan harus berinteraksi dengan banyak banget murid-murid gitu. Jadi mungkin kita lebih dilatih di era leadership-nya, terus lebih ke kayak gimana kita harus pede ngomong sama orang, sosialisasi sih. Ya. Kalau Samuel, you seem to be to enjoy ya on in this student council. Karena kan awalnya kelas 10, Ya, terus kelas 10. lanjut ke kelas 11. Kelas 10 di departemen apa? Kelas 10 saya di religion department. Wah, berarti pintar doa ya ini ya. Kalau kelas 11 jadi head, berarti kan ada keberlanjutan nih. Ya. What do you get from this student council? Ya, what I get biasanya sih cara nge-handle everything, cara multitask gitu. Iya. Jadi kan saya ada sekolah sama event planning, jadi harus latih untuk ngimbangin semuanya. Kenapa waktu kelas 10 Samuel masuk di religion department? Oh, jujurnya sih saya kurang tahu, tapi dengar-dengar ya gitu ya. karena dukungan teman-teman sama guru-guru, jadi pengen ikut aja. Soalnya kan mereka juga bilang, oh iya Samuel mesti ke gereja terus, ikutin aja. Sering ke gereja, seminggu berapa kali? 3-4 kali sih. Itu ngapain? Apakah mungkin ada doa-doa tertentu begitu? Jadi di gereja ada divisi-divisi kayak satu buat remaja, satu buat kebaktian. Iya Gitu. betul. Terus lainnya buat latihan. Kalau Samuel berarti kebaktian remaja. Ya. Kemudian latihan apa kalau boleh tahu? Saya sebagai lighting department atau ikutin lighting engineering. Makanya Queen langsung pasang Samuel di event. Dia biasa. Gitu ya, moms and dads. Jadi kalau misalnya anak-anak itu nggak bisa diam di rumah, berikanlah mereka kesempatan untuk mengaktualisasikan diri gitu ya. Alright, very good. Nah, karena kan kita sekarang sedang merayakan 20 tahun anniversary sekolah Surabaya Cambridge School. Biasanya kalau kita tuh lagi ulang tahun tuh kita tuh kepinginnya party hard gitu, celebration everywhere. Tapi malah di sekolah kita ini kita diajak untuk lebih menumbuhkan lagi jiwa sosial kita melalui charity dan community service. Apakah setiap tahun ada kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah untuk menumbuhkan jiwa sosial kita? Silakan.
Iya Sahabat dulu sih mungkin. ada, Mm-mm. memang dari kelas 7 kita berdua pergi Mm-mm. ke panti jompo Oh gitu ya? untuk ya kasih makan sama Mm-mm. bantuin gitu. Dan sekarang ada sih, masih tetap ada setelah pandemi. Itu kan sebelum Mm-mm. pandemi. Betul. Setelah pandemi kita ada lagi, tapi gak bergantian dikit, jadi kita Mm-mm. pergi ke Batu Oh, untuk keluar kota ini? Ya, ya. jadi kalau yang waktu kita kelas 7 itu Mm-mm. kita dibagi kayak SMP, nanti SMA Mm-mm. itu ke panti jompo yang sini, ada juga Iya. yang ke panti asuhan. Mm-mm. Jadi kita kayak bantuin mereka, terus ngeliat mereka, terus kita juga Mm-mm. memberi sumbangan gitu kan. Mm-mm. Jadi itu memang yearly program sih kita. Mm-mm. Tapi untuk yang saat ini memang yang untuk yang kelas 10 mereka Mm-mm. masih kayak mengunjungi panti jompo Iya. untuk Tapi itu menghibur rutin ya, setiap kakek-kakek. setiap tahun pasti ada. Setiap tahun kemungkinan masih ada. Iya, Oke. pasti ada. Nah, tapi ini menarik. Kalau yang di Batu ini target kalian kemana? Anak-anak sih SD, dari SD, dari TK, TK SD, sama oke. SMP. Itu kalian berangkat pagi, pulang malam, atau seperti apa? Kita nginep sih Ya, kita kebetulan. nginep di Iya. sana. Kalian nginep Iya, Ya, 3 hari 2 malam di mana? di campsite, Batu iya. Pagupon. Oh, kalian camping. Iya. Sebentar, kalian camping, lalu kalian bercharity di sana. Ya, Berarti sekolah harusnya udah kayak nembusin ke tempat-tempat itu dong, kayak perizinan dan lain Iya, sebagainya. iya. Wait, what did you do there with the kids? Apakah kalian ke sekolah atau seperti apa? kita ke sekolah dikasih kesempatan untuk ngajarin Iya. anak-anak, terutama bahasa Inggris. Ngajar kayak speaking in English Iya. convent, kayak everyday English gitu. Oke, ada berapa sekolah waktu itu yang kalian, kan kalian pastinya satu angkatan kelas 11 dan 12 Oke, kebetulan. itu berapa orang itu? Berapa students? How many students? Kira-kira Nggak 100 atau sampai 8. Ya, nggak Iya, sampai. iya, iya. Iya, segitu. Lalu berapa sekolah yang dikunjungi waktu itu? Itu split team atau kalian rame-rame tuh? Split Split team team. dong. Oh, jadi bagi tugas lah ya. Iya. Sekolah ini, sekolah ini, sekolah ini. Itu jenjangnya apa waktu itu? TKA, TKB, ya. SD kelas 1 sampai kelas 6, terus SMP kelas 7, 8, 9 kalau nggak salah. Oke, 2 hari, 3 malam. Iya. Oh, 3 3 hari, hari, 2 2 hari, malam. 2 malam Iya. ya. Itu kalian ngajak mereka main gitu ya, singing and dancing together, dan kalian teaching mereka, ngajarin mereka maybe pronunciation, speaking and so on. Iya. Apa yang kalian dapatkan di situ? Sejujurnya sih jadi kayak apa jadi guru gitu. Jadi di sana coba ngajarin, terus kalau mereka senang kan kita juga ikut senang. Betul. A heartfelt Iya. experience gitu, karena kayak kita jadi merasa kayak oh mereka nih benar-benar merhatiin kita gitu waktu Iya. kita ngajar, jadi kita merasa terappreciated. Sampai-sampai teman kita juga ada yang Ya, ada yang nangis. ya, karena terharu gitu. Dan pasti sepulang dari sana teman-teman juga pasti akan lebih menghargai guru-guru Iya. kita ya. Mantap. Nah, ketika itu tantangannya apa? Kalau boleh cerita, mungkin dari Queen dulu. Tantangannya sih pastinya karena mereka masih anak kecil-kecil Iya. ya, jadi mereka tuh so hyperactive lah, mereka aktif, Semangat ya. semangat sekali. Jadi mungkin kalau kita kayak udah agak capek, agak apa, kita jadi kayak nggak capek karena ngelihat mereka tuh kayak so excited gitu loh. Jadi ya tantangannya sih kita harus keep up with the energy they have gitu sih. Tapi kayak nggak boleh marah gitu ya, kayak Iya, kita harus lebih sabar gitu sabar. ya. Kalau dari Samuel, tantangannya apa? Mungkin tempat tinggalnya apakah sangat nyaman waktu itu di kemah? Kemah sih nggak ada masalah sih, cuman kedinginan. Iya, dingin. dingin karena Iya. kita di atas gunung Iya, di kan atas kebetulan. Iya. How about the insects and so on? Sudah biasa sih, Oh ya, jadi aman nggak lah apa-apa. ya. Itu tidurnya pakai mattress juga. Iya, pakai mattress. Alright. Nah, kalau misalnya kalian diajak untuk redo itu lagi, mau nggak? Menurutku mau sih. Mau banget ya. sih. Mau aja. Berarti itu juga salah satu core memory baru di hidup kalian gitu ya. Iya. Kayak pengalaman New baru. experience. Itu kalian sempat nggak untuk berinteraksi dengan masyarakat yang ada di sana? Atau cuma khusus ke sekolah doang? Ada sih. Sempet sih. Sempet Apa sih. itu?
maksudnya di sekitaran situ kan juga Iya. tempat wisata gitu Iya. kan ya. Terus ada juga kayak kakak-kakak pembimbing Iya. tuh, jadi kita berinteraksi sama mereka. Jadi nggak cuman kayak sama guru-guru. Jadi Oh. kita ya lebih berkenalan lagi lah sama Iya, banyak iya, orang. iya. That's great. Ajak aku dong. Kepingin. Nah, sebentar lagi Surabaya Cambridge School akan berulang tahun yang ke-20 dan ada nggak sih program student council yang khusus untuk merayakan ini? Social entrepreneurship sih. Iya. Apa itu social entrepreneurship? Apakah seperti kita berwirausaha tapi juga untuk charity gitu, untuk sosial? Somehow kayak gitu. Mm-mm. Jadi sekolah juga melihat peluang kalau misalnya mungkin kita memiliki bakat di bidang entrepreneurship. Jadi agar juga bisa membantu masyarakat sekitar juga, kita bakal melakukan stuff seperti berjualan baju-baju, tapi hasil dari jualan kita ini bakal kita sumbangkan nantinya. Iya. Jadi social entrepreneurship yang berbasis sosial. Sosial, ya. betul. Oke. Nah, jadi untuk acara socialpreneurship ini kira-kira seperti apa untuk arrangement-nya? Gimana kita eksekusinya? Maybe kita bakal taruh kayak seperti box gitu di setiap lantai biar students taruh barang bekasnya di situ. Terus nanti paling lambat tanggal 18 sih. Jadi kita sortir dulu sih. Iya. Jadi mana yang memang layak dijual, mana yang enggak. Jadi karena kita memang mau donation tapi juga sekalian ngelatih entrepreneurship dan sosialnya kita. Jadi nanti kita bakal ngumpulin beberapa barang-barang yang memang bisa dijual dan uang yang kita dapatkan bisa didonasikan. Tapi dari cara kita mengumpulkannya sih pastinya dari students di Asia sini ya. Jadi rencana kita itu kita bakal taruh di setiap lantainya a box. Jadi buat udah dimulai, udah sesegera mungkin sih, mungkin by this week or next. Dan paling akhir, paling lambat tanggal 18 Maret ya. Tuh dicatat ya teman-teman. Jadi boleh ajak semuanya ya. Baju-baju mama, mungkin mama yang senang belanja ya kan. Baju-baju mama, baju-baju papa yang mungkin udah nggak muat gitu kan ya, atau udah kedodoran. Adik-adik yang mungkin udah grown up ya, baju toddlernya boleh ya. Jadi every type of clothes are acceptable. Mungkin toys juga, boneka gitu, boleh juga. Ya. Nah, kalau untuk ini kan mau deket Lebaran nih, apakah ada program dari Surabaya Cambridge School atau dari Student Council untuk teman-teman kita yang merayakan? Kita juga berpikir buat bagi-bagi takjil sih. Oh iya? Mau beli takjil, jadi buat masyarakat yang datang ke sekolah ini nanti dikasih takjil. Lebih ke buat masyarakat di sekitar sekolahan gitu yang merayakan. Pasti yang menunaikan ibadah puasa. Karena bazarnya rencana kita sih kita bakal adain di jam sore-sore di 3 sampai 5. Ngabuburit. That's nice. Jadi semoga juga orang pada datang kayak ngelihat, karena mereka ngelihat kita bagi takjil dan juga sekalian jualan takjil ya. Jadi mereka bakal lihat kayak, oh di sini ada jualan baju nih. Kalau istilah sekarangnya thrifting lah ya. Tapi thriftingnya ini uangnya bakal didonasikan. Jadi mungkin mereka bakal lebih kayak, oh aku mampir deh gitu. Jadi buat attract customers. Nah, kalau misalnya ini nanti bayangan kalian akan seperti apa eksekusinya, programnya? Ya kumpulin dulu aja sih barang-barangnya. Terus kalau yang akan mengumpulkan siapa? Kita sih. Kita So siswa. you will encourage your friend to gather the stuff gitu ya, pre-love lah ya gitu ya. And then nanti maybe kita bakal jualan barang-barang tersebut pas eventnya gitu. Terus kalau memang masih ada barang-barang sisa, kita langsung maybe sumbang. Itu berarti rencananya apakah ada acara sesuatu seperti open house atau apa?
Ya mungkin event kecil-kecilan aja ya, karena kita juga nggak Tapi mau mengundang orang dari luar ya? Iya. Ya pasti kalau misalnya alumni, Masyarakat lah. masyarakat, Mhm, alumni mhm. SES, Mhm, parents, mhm. and ya staff-staff semuanya. Nah, itu tadi karena Sisil sendiri juga merasa apa ya? Itu tadi karena kalau misalnya kita tuh lagi ulang tahun, kita tuh lagi happy, kita tuh kepinginnya spread happiness gitu loh. Tapi kenapa di sekolah ini malah membuat program kerja charity gitu loh? Kenapa kalian juga dari student council akhirnya juga memilih program itu? Maybe tujuannya itu buat spread awareness aja, Mm-mm. bukan buat spread happiness. Mm-mm. Biar kita kayak apa? Kita di dunia ini Iya. kayak kita nggak hidup sendiri gitu loh, Iya. kita hidup berdampingan. Jadi kalau misalnya kalau kita berjualan kan kita itu nggak gampang ya. Jadi Iya. jerih payah yang kita dapatkan kalau kita sumbangin ke orang and that makes them happy, kita pasti bakal lebih kayak Ya, kita juga bakal lebih senang gitu senang. melakukannya. Ya. Jujur, Sisil jarang banget ketemu anak muda yang punya pemikiran seperti kalian karena apalagi orang-orang zaman sekarang tuh mikirnya tuh cuan gitu kan, Iya. cuan untuk diri kita sendiri, kayak kita happy kita foya-foya. Ya. I hope it will be succeed ya, kayak semoga sukses acaranya, lancar semuanya persiapannya. Juga untuk teman-teman jangan lupa didukung ya program sociopreneurship-nya karena pastinya akan fruitful dan sangat blessing banget buat orang-orang di sekitar kita. Nah, kalau seumpama tadi kan sociopreneurship nih. Kalau di Surabaya Cambridge School, apakah memang sering ada kegiatan-kegiatan semacam entrepreneurship ini? Karena aku social science students ya, jadi kita memang sering didorong buat melakukan hal seperti entrepreneurship sih. Mau berjualan, berdagang lah istilahnya kan ya. Itu maksudnya rutin? Maksudnya apakah Lumayan rutin sih, setiap tahunnya sekolah kita mengadakan open house dan siswa-siswi yang memang anak IPS lah kan, mereka memang diwajibkan untuk berjualan dan membuka stand gitu, mau berjualan makanan atau apapun itu. Tapi biasanya sih yang paling banyak kita berjualan makanan ya, karena memang target pasarnya di situ. Demand-nya banyak. Ya. Beverage ya. Waduh. Nah, kalau misalnya teman-teman yang di kelas IPA mensupport seperti apa ketika open house? Ketika open house, terutama yang OSIS ya, OSIS member, setiap open house itu kita ada seperti event buat bikin games gitu, dan itu berbasis berbayar. Jadi itu juga ngelatih entrepreneurship. Ya, latih sekalian belajar, sekalian dapat cuan gitu. Iya, betul. Nah, kalau misalnya untuk open house itu berarti targetnya adalah orang-orang yang hadir di sini, kayak mungkin yang kepengen daftar sekolah di SES gitu ya, sama parents gitu ya. Kalau misalnya ini kan udah 20 tahun ya sekolah kalian, berarti kan student council itu juga udah beranak pinak ya dari zaman-zaman kapan tuh. Apakah ada semacam legacy yang harus diturunkan ke OSIS-OSIS di bawah-bawah kalian seperti itu? Mungkin kalau legacy kita serahkan kepada OSIS yang selanjutnya sih. Cuman kalau dari previous presiden, mereka selalu kayak ngasih istilahnya wejangan kita. Kalau misalnya kita jadi student council itu kita kerja as a team. Jadi lebih nge-appreciate semuanya, kayak ayo kita bareng-bareng kayak develop the school together biar kita strive juga as a team gitu. Tapi kalau dari kalian sendiri, dari Samuel dan dari Queen, apakah ada pesan untuk nanti teman-teman yang ingin menjadi student council? Ya maybe jangan nyerah gitu, jangan nyerah aja. Jalanin aja. Ya, butuh kerjasama sama butuh waktu juga. Nah, kalau misalnya kalian udah jadi student council gitu ya, berarti kan kalian juga bangga dong jadi part of Surabaya Cambridge School. Nah, apa yang bikin kalian bangga? Ya maybe seperti dapat kesempatan untuk ngerjain semua ini. Memang susah, cuman
seneng aja gitu dapat kesempatan seperti itu. Kalau Queen? Senang aja kalau misalnya kita bisa develop event yang buat murid-murid ini jadi semangat sekolah gitu. Iya betul. Karena kan sekolah kan kadang nggak cuma belajar gitu Iya, ya. jadi kita mau create a fun environment. Jadi aku kalau ngelihat mereka senang, aku juga ikut senang. Jadi kayak jeripaya kita nggak sia-sia istilahnya gitu. Iya, Udah enak aja. Iya. Jadi kalian paling satisfied kalau misalnya kalian bikin event terus pecah gitu ya. Iya. Contohnya event apa waktu itu? Yang favorit kalian deh boleh. Mungkin dari Queen dulu. Mungkin favoritku it's just a small event sih, tapi Teachers Day. Jadi karena waktu Teachers Day kita OSIS kita beri kayak mereka persembahan sedikit gitu. To thank them karena mereka udah ngajarin kita. Apalagi kadang mungkin kita susah diatur ya. Agak nakal sedikit nggak ngaruh. Terus kita lihat this trend kayak dressing up as your favorite character, dressing up as your favorite movie star. Terus akhirnya kita kepikir kayak why not dressing up as your favorite teacher gitu atau dressing up as a teacher gitu. Tapi ternyata impactnya malah positif sekali. Guru-guru juga pada senang, murid-murid jadi lebih kayak excited karena mereka mau kayak niruin gimana gurunya berpakaian gitu. Jadi itu mungkin yang paling berkesan. Kalau dari Samuel, selama program-program ini, what's your favorite one? Ya open house sih. Open house ya. Soalnya seru gitu. Bisa lihat anak-anak main yang TK gitu main gitu. Ada kan open house kita ada yang lempar sponge gitu. Itu muka saya yang dipakai. Muka dia. Muka saya. Jadi kayak seru. Oh iya senang juga. Dan itu dari situ juga memang dapat bisnis, dapat cuan gitu. Kalau misalnya jadi student council tuh apa sih yang harus dilakukan? Apakah ada written test atau interview? Seperti apa? Kalau buat jadi anggotanya sih mungkin itu serahin ke the next presidennya ya. Tapi kalau misalnya mau maju as an OSIS presiden atau ketua OSISnya, kita harus melalui beberapa tahap. Jadi pertama kita harus isi form dulu, yaitu CV-nya kita, visi misi kita apa, program kerja, terus habis itu why we wanna be in this council, terus kalau kita menang impact-nya buat sekolah ini apa. Tapi selain itu juga ada faktor-faktor kayak nilai yang dilihat, terus kayak diligence, punctuality. Jadi kalau misalnya memang menang dan berhasil untuk menjadi ketua OSIS, apakah sekolahnya ini maksudnya kayak belajarnya jadi terganggu atau enggak gitu. Tapi kalau misalnya mau jadi members atau anggota, biasanya ada yang melakukan audition, ada juga yang handpick gitu. Jadi what is handpick? Jadi misalnya kayak aku percaya Samuel ini could be a very good head of event planning gitu. Jadi aku bakal approach, aku konsultasi dulu sama pembina OSISnya kan. Kalau misalnya Samuel jadi gimana, terus dia kayak setuju kayak oh iya bagus sekali dia pasti bisa. Akhirnya aku approach dia mau enggak gitu. So many ways actually. Gitu. Be your best version and they will come to you. Nah, kalau misalnya untuk adik-adik yang mungkin di primary ya, di SD yang mungkin mau masuk SMP, ini punya chance nih untuk jadi student council kan. Dan mungkin teman-teman lain yang mungkin belum 12th grade masih ada kesempatan. Boleh dong pesan-pesan untuk mereka yang kepengen banget untuk bisa jadi bagian dari student council ini. Silakan. Siapa duluan? Oke. Jadi kalau memang mau untuk jadi student council, just go for it karena this is your time, it's your opportunity to make the school even better and strive together as one family indeed. Jadi just go for it. Okay. Go for it. Okay, how about you, Samuel? Ya, just join. Why not? There's nothing to lose. Dan kalau memang beneran ikut, kalian bakal nggak nyesel lah, bakal dapat pengalaman banyak dari OSIS. Nah, terakhir nih, apa harapan kalian sebagai student council untuk sekolah Surabaya Cambridge School yang sedang merayakan anniversary-nya yang ke-20 tahun? Silakan. Ya, semoga sukses aja sih. Juga dapat pengalaman buat mendapatkan sesuatu yang sangat bermanfaat. Mungkin mereka bisa lihat
oh suasana sekolah seperti ini, siswa-siswanya seperti ini, guru-gurunya juga suportif seperti itu ya. Kalau dari Queen? Yang pastinya harapan buat sekolah ini sih bakal lebih sukses lagi ke depannya. Kalau bisa expand lebih besar lagi. Terus makin tambah banyak muridnya, tambah banyak gurunya. Lebih maju ke depan. Ya, lebih maju. Alright, thank you so much for your time. Thank you. Terima kasih sudah menyempatkan hadir pada hari ini. Harusnya hari libur ya, kan harusnya day off, weekend gitu. Tapi terima kasih banyak atas dukungannya untuk sekolah dan juga terima kasih atas waktunya. Kita jadi bisa ngobrol di sini. Sisil sangat senang melihat anak-anak muda yang sangat berbakat dan berprestasi seperti mereka. Pastinya kalau anak-anak ini harus kita berikan kesempatan untuk bisa mengaktualisasikan diri dan pastinya lebih berguna untuk masyarakat. Terima kasih Queen, thank you so much Samuel. Sukses terus, semangat belajarnya dan semangat juga untuk program-program student council-nya. Dan sukses selalu. Happy 20th anniversary Surabaya Cambridge School. Jangan lupa untuk terus pantengin YouTube channel kita, lihat video-video lain, dan jangan lupa subscribe dan like video-videonya. Terima kasih, sampai jumpa.